wabarakatuh. Kok ketemu lagi nih sama aku di malam Jumat ini. Di malam Jumat kemarin kan kita udah ngebahas tentang cerita misteri di tempat kerja temanku nih, Pok. Jadi kalau malam ini aku bakal ngebahas salah satu hantu yang terkenal. Pasti kalian tahu kok. Tapi sebelum ke videonya, kalian bisa subscribe dulu channel aku, like, share, dan komen supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, Pok, tanpa basa-basi kita langsung aja ke videonya. Di malam Jumat ini aku bakal ceritain tentang sosok, pasti kalian tahu ya, dia itu namanya Kuyang. Ya pasti kalian tahu dong sosoknya gimana, yang cuman terbang dengan kepalanya beserta organ-organ dalam tubuhnya, organ-organ inti tubuhnya kayak jantungnya dan segala macamnya ya, pasti kalian tahu. Nah kalau di Kalimantan kok itu namanya Kuyang, tapi kalau di Sulawesi hantunya sama, itu tuh namanya Parakang. Kalau di Bali setauku ya namanya itu Leak. Kalau di Jawa namanya Palasik. Nah itu modelnya sama kok, hantunya modelnya sama. Terus tuh mereka ini suka berkeliaran di malam hari, terus itu mencari darah ibu-ibu yang habis melahirkan atau darah-darah bayi, po. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah melihat Kuyang sebelumnya, mantap. Aku belum pernah dan semoga jangan sampai. Jadi kok sebenarnya Kuyang itu tuh bukan hantu, tapi dia itu adalah manusia jadi-jadian. Jadi dia orang biasa kayak kita, cuman dia menganut ilmu hitam, entah itu untuk kekebalan atau untuk awet muda atau apalah tujuannya ya. Jadi dia tuh manusia normal kayak kita. Jadi kalau siang tuh kok dia normal kayak gini kayak kita nih, tapi kalau dia malam dia sudah berubah kok jadi kayak gitu. Jadi biasanya kalau ada Kuyang itu di belakang Kuyang itu dia selalu ditemanin sama kayak bola api gitu kok, katanya sih gitu. Jadi kalau misalkan kalian kalau tiba-tiba ngeliat kayak bola api dan semacamnya tiba-tiba gitu ya, misal ya nggak tahu juga sih pok, katanya sih gitu. Nah pok biasanya Kuyang itu mengincar ibu-ibu yang baru saja selesai melahirkan atau bayi-bayi yang baru lahir. Makanya orang-orang sini tuh magerin rumah pok. Kalau di sini tuh kayak dipagerin aja gitu dari makhluk-makhluk sejenis itu. Nah biasanya Kuyang itu pok takut sama cermin, pisau, ijuk, apalagi gitu ya. Jadi biasanya kan ibu-ibu kalau misalkan habis melahirkan pasti di samping-sampingnya tuh kayak ada benda-benda tajam gitu kok. Nah katanya itu tuh buat penangkal, karena Kuyang takut sama kayak gitu. Nah kalau misalkan cara untuk membunuh Kuyang itu kok, kita harus nemukan raganya dia, badannya dia kan terlepas kok ya kan, gitu kan. Jadi kita harus nemuin badannya dia. Terus tuh di bagian lehernya sini itu dikasih alat benda-benda tajam gitu supaya dia tuh nggak bisa masuk lagi, lama-lama dia mati lemes kok kayak gitu. Nah katanya itu Kuyang kalau misalkan dia di pagi hari, di siang hari gitu ya, kalau dia jadi manusia biasa, dia suka ngasih kayak nutupin leher gitu loh, entah dia pakai shawl atau pakai apalah buat nutupin bekas-bekasnya sini. Nah kemarin sempat ada kejadian gitu kok. Nah dia kan nggak tahu tuh kalau istrinya itu Kuyang, cuman kayak tetangga-tetangga itu kayak curiga gitu kok. Nah dia kasih tau lah sama suaminya itu kan, katanya kalau istrinya itu Kuyang, cuman kan suaminya ya nggak percaya lah gitu kan. Mungkin pintar kali itu Kuyang ngasih sembunyikan wujud aslinya dia kan. Nah suaminya itu kerja, jadi kan kalau misalkan suaminya kerja malam, dia juga keluyuran kalau malam-malam. Nah tiba-tiba kan hari itu suaminya kayak penasaran, dia mau buktikan bener gak sih istriku ini Kuyang kayak gitu kan. Terus tuh dia pamit lah sama istrinya kan, dia bilang mau pergi kerja malam. Ya udahlah pergi kayak biasanya lah. Nah tiba-tiba kok malam itu tuh istrinya bukan berubah maksudnya, kepala itu kayak terlepas gitu loh kok. Nah suaminya tuh lihat kejadian itu, pas istrinya sudah melayang terbang, suaminya dari belakang kayak shock, kaget gitu. Tapi kan ada kayak tetangga, keluarga yang kasih tahu, daripada istrinya terjerembab ke dalam dosa besar ya kan. Jadi udah diikhlasin, jadi di bekas di jasad, di badan istrinya tuh ditempelin ini kok kayak pecahan kaca gitulah, pokoknya benda-benda tajam. Jadi alhasil meninggal istrinya kok kayak gitu. Jadi kasihan juga sih, tapi ya mau gimana lagi ya kan. Jadi kemarin juga sempat ada kasus di Samarinda seberang kan, aku nggak tahu itu kasus beneran atau gimana sih, sempat rame di Busam kalau nemu Kuyang di atas pohon, ketemu sama warga, sempat difoto juga sih, cuman aku nggak tahu sih kok itu beneran apa enggak. Menurut kalian itu bener apa enggak? Nah terus kalau menurut kalian ini pandangan kalian terhadap Kuyang tuh apa sih? Maksudnya tuh tujuannya apa ya? Maksudnya tujuannya mereka tuh bikin jadi makhluk kayak gitu tuh apa? Entah turun temurun kah atau bagaimana? Karena setauku kok Kuyang juga bisa berubah wujud kayak gitu untuk mendekati mangsanya. Nah ini buat ibu-ibu hamil, katanya biasanya Kuyang itu kayak
kayak datangin kita ibu-ibu hamil besar terus kayak suka apa namanya ngusap-ngusap perut gitu loh. Jadi jangan ya Pok, kalau misalkan ada orang nggak dikenal tiba-tiba dia ngusap-ngusap perut, katanya jangan. Terus tuh kemarin juga ada temanku, dia kan lagi hamil. Nah kalau misalkan kita tanya, Bu, usia kandungannya berapa? Dia nggak pernah mau jawab yang benar. Misalkan usia kandungannya 7, dia jawabnya 5 atau 6, karena katanya itu dia antisipasi apa ya, biar kuyang tuh nggak dengar kali usia kandungannya dia. Jadi kalau misalkan kuyang mungkin dengar, dia jadi target berikutnya kayak gitu Pok. Nah terus tuh Pok, di sini tuh juga aku ada baca kemarin, katanya ada yang namanya minyak kuyang. Jadi Pok katanya kalau misalkan kita nih orang biasa terkena sama minyak kuyang itu, kita bakal ikut jadi kayak kuyang juga. Oke Pok, segitu dulu video dan cerita dari aku. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, walaupun tentang misteri-misteri gitu sih ya. Tapi kan diantara kita juga banyak yang suka-suka sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi kurang lebihnya aku mohon maaf bila aku ada salah atau salah kasih info, atau kalian punya pendapat lain bisa kalian komen. Dan jangan lupa Pok subscribe channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.